Di sisi sebelah kanan di sini ada risk management framework atau kerangka manajemen risiko. Kalau di buku ada namanya RASP ya, Risk Architecture Strategy and Protocols. Dia memberikan rincian kerangka manajemen risiko untuk organisasi dan membantu menentukan konteks ya, batasan dari manajemen risiko. Jadi ada 3 hal penting, yaitu risk architecture, risk strategy, risk protocols. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk risk management architecture ya, di mana organisasi manajemen risiko dan pengaturan suatu organisasi dapat digambarkan sebagai arsitektur risiko. Jadi, arsitektur risiko itu lebih kepada, kalau menurut saya itu jalur komunikasi ya. Jalur komunikasi untuk kalau ke atas itu pelaporan, nah kalau ke bawah itu suatu direction ya, atau arahannya, perintah gitu. Di sini arsitektur risiko menetapkan jalur komunikasi untuk melaporkan masalah dan kejadian manajemen risiko. Contohnya ada struktur komite dan term of reference-nya seperti apa, tornya seperti apa. Kemudian di sini menetapkan roles dan tanggung jawabnya seperti apa. Ini yang sudah disinggung tadi di sisi sebelah kiri ya, mengenai responsibilities. Kemudian kebutuhan pelaporan internalnya seperti apa, kendali pelaporan eksternalnya seperti apa, dan penetapan assurance terhadap manajemen risiko. Itu terdiri dari, itu merupakan hal-hal yang terlibat di dalam, yang ada di dalam arsitektur manajemen risiko. Kemudian berikutnya ada di strategi manajemen risiko, ditetapkan dalam pernyataan kebijakan manajemen risiko. Strategi perlu didasarkan pada pendekatan seluruh organisasi terhadap risiko dan manajemen risiko. Jadi risk management strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu filosofi manajemen risiko, kemudian arrangement, ya, pengaturan untuk bagaimana risk management itu tertanam di dalam operasi dalam setiap baik di core proses, di setiap lini di organisasi. Lalu menentukan risk appetite dan attitude terhadap risikonya seperti apa. Dan nah di sini ada benchmark test for significance, artinya dari identifikasi risiko yang masuk, kemudian kita tes nih sejauh mana signifikansi risiko tersebut terhadap perusahaan, dan sejauh mana risiko yang signifikan itu dites dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lalu di dalamnya juga ada teknik penilaian risiko, kemudian ada prioritas risiko untuk tahun berjalan, dan terakhir di framework ini ada protokol manajemen risiko. Ini menggambarkan bagaimana kegiatan yang dilakukan dalam lingkup manajemen risiko, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana melakukan hal tersebut. Di dalamnya di sini ada tools dan teknik yang digunakan di dalam manajemen risiko, ya harus ada pemilihan tools dan teknik yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian sistem klasifikasi risiko apa yang paling tepat bagi organisasi. Kemudian bagaimana prosedur penilaian risiko yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, ini juga penting. Kemudian risk control rules and prosedurnya seperti apa. Kemudian bagaimana merespon, bagaimana organisasi merespon insiden, setiap masalah, dan setiap kejadian yang menimpa organisasi. Lalu pada risk management protokol juga terkait dengan dokumentasi dan pencatatan dan seterusnya.